wa sirri bi sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa huluki min hulukihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala sahabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Dari 9 pintu setan. Kita sudah jelaskan yang pertama ghurur atau congkak. Kemudian ada 2 buah pintu setan yang paling bahaya. Ya, salah satunya itu adalah iri dengki, kemudian tamak. Nah, saya coba yang berat ini dulu, yaitu iri dan dengki. Iri dan dengki ini memang diberikan oleh Allah dosanya paling terbesar. Bahkan seluruh akar dosa. Jadi kalau ada dosa, Anda teliti, itu pasti ujungnya dengki sama iri. Seluruh dosa. Bayangkan, saking bahayanya. Dan kenapa iri dan dengki itu paling susah? Sebab iri dengki itu bukan kepada orang yang tidak dekat. Iri dan dengki itu orang yang paling dekat. Semakin dekat, semakin bahaya. Nggak ada orang iri sama orang yang nggak dikenal. Nggak mungkin. Kita dengki sama orang yang kita nggak tahu. Ngapain? Misalnya Foya, misalnya sama wakilnya Joe Biden ini. Ngapain kenal juga kagak. Ngapain mau ngiri juga. Oleh karena itu, karena saking bahayanya, iri itu justru semakin dekat. Iri yang pertama bahaya itu kepada apa? Suami istri. Ayah ibu. Ada loh istri itu yang dengki sama suaminya. Iri sama suaminya. Iri sama anaknya. Bukan orang jauh. Sehingga setan itu gak sulit ganggunya. Hampir jarang orang itu yang gak punya iri, gak punya dengki. Boleh dikatakan hampir tidak ada. Karena saking bahayanya. Inilah iri dan dengki. Ini terciptanya kapan iri dan dengki ini? Sejak pertama kali diciptakan manusia. Jadi manusia itu diciptakan pertama kali itu udah mempunyai sifat iri dan dengki. Sejak pertama kali Allah ciptakan, seluruhnya masih ada di surga. Itu sudah saling iri dengki. Iya. Nah ini bahayanya. Allah ciptakan semua, Pak. Allah ciptakan yang namanya malaikat. Allah ciptakan yang namanya setan. Allah ciptakan yang namanya manusia. Allah ciptakan semua, Pak. Terakhir kan manusia. Nah, sedangkan yang terakhir ciptaan Allah itu akan dijadikan khalifah. Khalifah itu artinya wakil. Wakil Allah di bumi. Itu ternyata yang lain-lain pada iri. Yang iri yang tidak mau tobat, itu cuma satu, Mbak. Yang namanya iblis. Malaikat, itu Allah menciptakan Adam. Dia bilang malaikat, ya Allah, Anda ciptakan manusia. Bukankah nanti dia akan saling iri dan dengki dan akan saling membunuh? Betul, hei malaikat.
Kenapa kau jadikan khalifah? Hai malaikat, engkau tidak mengetahui apa yang aku tahu. Aku punya kehendak. Malaikat aja tidak bisa setuju dengan manusia. Walaupun dia tetap sujud. Cuman yang iri betul adalah iblis. Iblis tidak akan pernah bisa, Mbak, untuk dia berhenti. Surat Al-Qasas ayat 25. Enggak, Ning? Surat berapa, Bib? Surat 28 Al-Qasas. 8. Ayat 25 ya, Bib? Ayat 25, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu, memberi minum ternak kami. Kepada Musa, ketika Musa mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia berkata, janganlah engkau takut. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Bukan itu, Mbak. Sebentar ayatnya. Maaf, itu ketika Nabi Musa mau dijadikan mantu. Tetapi ini yang saya mau bicarakan bukan itu. Yang mau saya bicarakan ini mengenai penciptaan iblis. Ciptaan setan. Yaitu dialog antara Allah dengan iblis. Iblis itu minta kepada Allah bagaimana dia akan mencelakakan manusia. Kita lihat, maaf, suratnya 17, saya salah, Mbak. Surat 17 ayatnya, Bib? Ayatnya 60 dari 60, Mbak. Dari 60 ya, Bib? Ya. Mewahyukan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-17 ayat 60. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Dan kami menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon yang terkutuk, yaitu zakum dalam Al-Quran. Dan kami nakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Iya. Ingat, hati-hati, Mbak. Itu iblis itu paling seneng ganggu kita lewat mimpi, Mbak. Oh. Kalau manusia itu udah dimimpikan, Mbak. Padahal kan mimpi nggak terjadi. Tetapi setan itu paling seneng ganggu dari mimpi. Saya punya teman, Mbak. Ya Allah, baiknya setengah mati. Suami istri. Ya Allah, hebat sekali berdua. Ketika sudah nikah, Mbak, punya anak satu. Rumah tangganya indah sekali. Kemudian minta didoakan mau berangkat haji. Berangkat haji, Mbak, suami istri. Allahu Akbar, bagus sekali. Ketika di Mekah, itu istrinya dimimpikan, Mbak. Kamu harus cerai sama suamimu. Subhanallah. Istrinya pertama kali nggak percaya. Besoknya mimpi yang sama. Sampai 3 kali. Pulang sampai Jakarta, istrinya minta cerai.
Alasannya nggak bilang sama saya, Beb, nggak mungkin saya dimimikkan di Mekah kok salah. Saya bilang setan tuh yang paling banyak di Mekah. Paling banyak tuh di Ka'bah. Dia tidak pernah tinggal diam, Mbak. Bahaya sekali. Wah, nggak bisa nerima dia. Akhirnya cerai, Mbak. Subhanallah. Setelah cerai, suaminya itu kayak orang gila. Sempat masuk rumah sakit gila. Akhirnya sampai agak sembuh udah. Akhirnya nikah. Dapat istri yang baik, ngerawat. Sampai punya anak lagi, rumah tangganya bagus lagi. Si istri yang lama, ini belum nikah-nikah, malah hidupnya jadi susah. Akhirnya bilang sama saya, Beb, tolong Beb, sampaikan Beb. Saya mau nikah lagi sama dia. Enak aja gue bilang. Lu percaya aja sama mimpi, sama setan. Itu yang celaka, jangan sekali-kali. Bahaya. Jangan setan ini diikutin. Bahaya sekali. Teruskan, Mbak. Ayat 61 ya, Bib. Ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali Iblis sudah nggak mau, Mbak, nggak mau nerima. Iri dia. Gue diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Gue kan lebih hebat. Nggak mau ya Allah. Gue suruh apa boleh. Tapi jangan sudut sama Adam. Adam itu di bawah saya. Dia mulai iri bahwa Adam mau dimuliakan Allah. Dia tidak terima. Ini awal penciptaan, Mbak. Jadi hati-hati dengan adanya iblis ini. Iblis ini sampai semua mimpi bisa. Bahkan dikatakan hati-hati jangan sampai kalian mati, kalian tertipu oleh iblis. Kenapa? Dia bisa menyerupai ayah kita, bisa menyerupai ibu kita, agar kita minum air, sebab orang yang sakaratul maut itu haus. Siapa yang minum daripada gelasnya iblis, maka masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Bahaya sekali ini iblis. Pinternya ampun. Yang paling pinter itu iblis. Cuman pinternya keblinger. Jadi dia itu bisa lewat mimpi, lewat yang membuat orang itu celaka baru. Dia tidak akan pernah berhenti sampai manusia itu celaka. Ketika dia suruh sujud sama Adam perintah Allah, dia tidak taat. Satu kali ya iblis itu nggak taat. Sebelumnya semua taat. Kemudian ayat 62, Mbak. Iya, iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Mbak, yang berhasil tidak diganggu sama iblis sebagian kecil. Iya, Bim. Bayangin, ngeri betul ini. Iri dengki nih, Mbak. Jarang yang selamat, Mbak. Hanya sebagian kecil. Bayangin, dengan syarat saya dikasih umur panjang. Kemudian kata Allah apa? Gua kasih. Umur lu paling panjang. Semua mati, lu belum mati. Sampai terakhir lu mati nanti. Terus apa yang dikatakan iblis, Mbak? Allah berfirman, pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Allah pesan boleh. Lu mau ganggu umat manusia, silakan. Siapa yang ngikutin lo, syaratnya gua masukin neraka jahanam sama-sama lo. Terus gara-gara iblis bilang, semua gua bawa ke neraka. Hanya sebagian kecil yang gua nggak bisa ganggu. Siapa itu sebagian kecil? Silakan, Mbak. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau, iblis, sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki. Dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada
Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Masya Allah, Mbak. Jahatnya iblis, Mbak. Semua bisa kena, Mbak. Dia mengerahkan seperti pasukan berkuda, Mbak. Jarang yang bisa lolos sama dia. Dan dia selalu bersekutu di mana, Mbak? Anak dan duit. Harta. Jadi orang tua itu, Mbak, celakanya satu, Mbak. Kalau sudah membela anak, salahnya anak kayak apa saja. Kalau perlu, Mbak, anak nggak sholat. Ya Allah, ini anak gue, kesian. Nggak apa-apa deh, biarin nggak sholat hari ini. Dia tadi malam lihat TV, ya Allah. Nggak dibangunin tuh sholat. Nggak tega alasannya. Itu iblis itu yang bersekutu. Bersekutu dia. Coba siapa di antara kita yang melihat anaknya salah, kemudian dia menerima kesalahan anaknya? Enggak ada. Itu kenapa kok begitu? Iblis. Itu dalam anak, Mbak. Gara-gara anak, bapak korupsi bisa. Bapak celaka, ibu celaka bisa. Hati-hati, kata Allah. Iblis bilang, atas izin Allah gue dikasih umur panjang. Kemudian kamu bisa berkuasa pada dua. Urusan anak dan urusan duit. Coba kalau nggak percaya, siapa saja di antara kita ini yang ngitung duit, pernah nggak Anda ngitung duit misalnya? Oke, tolong ada pembayaran. Anda apa pernah ngitung pembayaran itu satu kali? Anda akan dibuat kepleset waktu ngitung, akhirnya dihitung lagi. Tiap hari kita kerjanya ngitung, duit gua masih berapa ya? Total di tabungan sekian, di sana sekian, di bank ini sekian, di sini sekian. Jumlah. Itu tiap hari hobinya manusia. Jarang yang selamat. Selalu ngitung duit. Buat masa depan alasannya. Masa depan siapa? Anak. Selalu. Kalau nggak percaya silakan Anda hitung duit. Begitu Anda kebetin duit, 1, 2, 3, seret. Pasti kepleset sama setan dibuat kepleset. Akhirnya hitung lagi. Capek manusia itu kerjanya cuma satu. Menghitung-hitung duit. Itu kerjaannya siapa? Iblis. Sehingga jarang, hanya sedikit yang lolos. Ayat 64-nya, Mbak. 65, Bib. 64 tadi udah? Tadi sudah, Bib. Ya, itulah. 65, Mbak. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Allah tuh jaga, Mbak. Tetapi kebanyakan manusia itu lewat sela-sela, Mbak. Sekarang kita tanya, kita lebih takut sama setan apa sama Allah? Kita kebanyakan lebih takut sama setan. Bayangin kita tahajud. Kan berarti Allah tahu kita ini akan dilindungi. Takut mau bangun malam takut. Mau ke toilet sendiri takut. Ya Allah. Kadang-kadang kita sholat tahajud. Lihat bayangan, Mbak. Lari ke kamar. Masya Allah. Kita ini masih lebih takut dengan setan, Mbak. Daripada yang menciptakan setan. Itu janji Allah. Kamu nggak akan bisa yang ikhlas. Hambaku yang ikhlas. Yang lurus jalannya. Yang takut kepadaku. Kamu nggak bisa ganggu. Jadi sedikit sekali, Mbak, orang yang tidak terganggu ini dengan pintu setan yang ini. Iri dan dengki ini semua kena, Mbak. Siapa saja mau namanya Rasul, pilihan-pilihan Allah, kena. Inilah ngerinya, Mbak. Kita lihat surat 38. Surat 38.
Dalam Al-Quran, surat 38, ayat 75. Surat 38, ayat 75. Mbak Nur nggak ikut ini? Ada. Mbak Nur ada tuh, Bib. Mbak Nur mau baca nggak? Foya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Terus? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Ya. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Sampai kiamat. Terus? Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat. Terus? Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Allahu Akbar. Mbak, Foya bayangin. Sampai segitunya, Mbak. Allah tuh lihat ngeri, Mbak. Jarang yang lowong, Mbak. Akibat iri dan dengki ini siapa sih yang enggak? Kita sering ngatakan, oh saya enggak iri, oh saya enggak dengki. Ya betul, itu lidah lo. Tapi hati lo enggak bisa. Ini kerjaan dari, oleh karena itu siapa yang bisa menjaga hatinya? Tidak iri dan tidak dengki, pasti akan dipilih jadi nabi, jadi rasul. Cuman karena sekarang tidak ada lagi nabi, tidak ada rasul, maka akan dipilih jadi walinya Allah. Oleh karena itu kalau mau jadi walinya Allah ini harus keluar dulu nih. Perasaan iri, perasaan dengki. Padahal anehnya apa? Iri dan dengki itu nggak usah kepada orang lain. Bayangkan seorang suami sama istri. Suatu saat misalnya istrinya jadi terkenal, jadi hebat. Itu yang iri pertama kali mas suaminya. Kalau suaminya hebat, dipuji-puji orang, dielulukan sama orang. Yang iri dengki istrinya dulu. Subhanallah. Saking beratnya tuh setan iblis. Gak usah ngeri deh. Sekarang contoh, kita nggak usah jauh-jauh contohnya. Yang barusan membaca. Coba kalau suaminya masih, misalnya dielulukan sama wanita-wanita muda cantik. Masya Allah itu foya kudungnya bisa lepas. Bisa lepas itu. Gara-gara setan itu kalau mau ganggu Allah Akbar. Bahaya, jarang yang bisa lolos. Bahkan iblis itu sudah dilaknat, diusir dari surga. Itu berdoa diterima loh doanya sama Allah. Allah itu sangat mulia banget. Tinggal kita kok nggak mau manfaatin ya. Kita ini dikasih setan iblis itu untuk apa? Mencoba kepada kita. Apakah kamu masih ada rasa iri? Masih ada rasa dengki? Sebab manusia itu kalau nggak ada rasa kasih sayang, nggak mungkin sama Allah itu dikasih kekuasaan. Kalau dikasih kekuasaan manusia itu bahaya. Tidak ada rasa kasih sayangnya dia. Sehingga yang terjadi apa? Nafsu. Nafsu doang. Kepingin yang paling terkenal dia. Kepingin yang paling hebat dia. Kepingin yang paling jago dia.
Manusia itu kalau sudah dielu-elukan orang, waduh, naiklah dia. Sehingga orang-orang yang ada di samping-sampingnya lah yang akan menggerogoti. Oleh karena itu kita suruh waspada. Bukan kita prasangka, nggak boleh. Justru prasangka ini akan menimbulkan iri dan dengki. Yang penting bagi kita itu nerima apa ketetapan Allah. Kalau Foya itu sudah ditetapkan oleh Allah jadi istrinya Arif, gak boleh ada orang yang ngiri dengki lagi. Cuman orang gak bisa, Mbak. Itulah yang disebut yaitu anggota pelakor. Orang pelakor itu apa sih kerjanya, Mbak? Hanya pengen ganggu rumah tangga orang untuk menunjukkan kepada istrinya, lu nih nggak bisa apa-apa. Nih lo, walaupun lu sekarang jadi istrinya dia, bakal gue ganggu suami lu. Dia bakal pilih gue. Nanti kalau udah pilih dia, diselakakan suaminya itu. Apakah ada perselingkuhan itu akan berjalan rumah tangganya jadi baik selamanya? Enggak mungkin. Tetapi laki-lakinya selalu aja terjebak oleh gangguan setan. Coba Anda lihat. Para pelakor itu selalu mengganggu rumah tangga orang. Dia hanya pengen buktikan, lu kalah sama gue. Gue ini lebih hebat dari lo. Nih, gue buktiin. Setelah diribut, setelah itu dilepas lagi. Diambil aja hartanya. Itulah kerjanya. Kalau nggak percaya, tanya sama Maya Lubis tuh. Apakah Sin nggak ada yang ganggu? Oh banyak. Banyak. Oleh karena itu perlu kita tetapkan yang namanya iman. Jarang yang hati itu akan tetap setia. Sulit. Setahu saya yang setia itu hanya tempat pencucian. Laundry setia. Itu yang benar. Kalau laundry mas setia. Kalau kita sulit setia. Inilah akibat apa? Iblis. Kita sudah punya istri yang kita pilih, yang terbaik. Udah. Tetapi subhanallah. Begitu sudah kawin, istri orang lain semua lebih menarik. Semua istri orang lebih menarik. Itulah kerjanya yang namanya iblis. Dan dia akan kacaukan sampai perkawinan itu cerai, baru dia tinggal, dia sengsarakan orang itu. Bahkan iblis itu bisa memisahkan antara pasangan suami dan istri. Selama di antara mereka bisa ditanamkan atau mempunyai tanaman yang namanya iri dan dengki, hancur. Oleh karena itu usahakan sekecil apapun, jangan iri, jangan dengki. Coba kalau nggak percaya. Apabila suaminya ketemu cewek yang lebih bagus, wah tertarik. Jangan istrinya malah caci maki. Nanti malah suaminya ngejer terus. Jangan dicaci maki. Biarin aja mau apa sih. Tapi kalau kita caci maki ceweknya, itu ceweknya malah semakin menjadi-jadi terhadap suami. Karena dia dapat bantuan dari iblis. Para pelakor itu adalah peluru-peluru iblis. Seperti busur, kata Rasulullah. Mereka itu menjadi senjata-senjatanya iblis. Untuk mengganggu, iya. Kita udah dapat istri yang baik, yang setia, yang ngerawat kita. Tetapi iblis tetap memperlihatkan, Mbak. Itu lebih indah. Sesuatu yang tidak baik, semua tampaknya indah. Dibuat oleh iblis. Jadi iblis itu membuat yang jelek-jelek itu tampak indah. Memperkosa, dijadikan itu indah. Minum-minum. Kita kalau minum minuman air teh atau air jus
Itu minumnya santai. Tapi kalau minumnya pakai minuman alkohol, kesannya seolah-olah kita ini hebat. Itu sebetulnya dibuat indah. Siapa yang membuat indah? Iblis. Jadi jarang, Mbak. Ini hati-hati. Bahayanya ada iri dan dengki. Kalau sudah kemasukan iblis. Sekarang tolong ditulis. Apa yang membuat manusia itu kok bisa iri? Bisa dengki. Ya. Ini yang pertama. Pertama kali manusia itu bisa iri dan dengki karena dibuat oleh iblis itu prasangka. Prasangka dulu. Maaf, kita contohkan Arif lagi deh. Kalau Arif itu di kantornya sudah punya sekretaris cantik, waduh, pasti kita prasangkanya pasti jelek. Waduh, aduh, jangan, ini kebiasaan prasangka, ini dosa. Awal dari timbulnya titik-titik dengki itu, awalnya dari prasangka. Udah kita curigai. Nah, ini harusnya dihilangkan. Wah, Beb, kalau dihilangin nanti malah menjadi-jadi. Percayalah sama Allah. Kalau kita prasangkanya baik, Allah yang akan menjadikan dia baik. Tapi kalau prasangkanya buruk, Allah ceritakan prasangka buruk itu dosa besar. Bahkan apa? Seperti Anda makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Surat 49 ayat 12. Is ya, Bib. Silakan, Is. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Coba, Is. Kita renungkan, Is. Manusia itu selalu diganggu. Ketika Zaki lagi kerja di kantor, lagi sibuk, Iis lihat sinetron di rumah. Dalam cerita sinetron itu, misalnya salah satu direksinya diganggu sama bawahan. Langsung Iis ngambil handphone, telepon Zaki, lu ngapain? Lu lagi ngapain? Subhanallah. Dibikin, Mbak, oleh iblis tuh. Seolah-olah, jadi ternyata semua orang yang ada di kantor itu semua jahat. Semua orang yang ada, semua seolah-olah kesannya sama. Itu yang membuat prasangka, Mbak. Begitu prasangka, apa yang terjadi? Itu Iis begitu masuk kantornya Mas Zaki, itu lihat sekretarisnya rasanya muak betul. Padahal nggak ada apa-apa. Gara-gara lihat sinetron. Itu subhanallah, iblis itu pinternya setengah mati. Deh. Dia akan membuat semua itu curiga. Curiga dan curiga. Orang kalau sudah curiga, dia akan berprasangka. Nah, prasangka buruk inilah yang celaka. Kalau sudah prasangka buruk, apa yang timbul? Inilah kebencian. Jadi tolong Anda tulis pertama kali, yang menjadikan timbulnya dengki itu apa, Pak? Pertama kali adalah rasa curiga yang ditimbulkan atau prasangka buruk. Setelah prasangka buruk akan timbul kebencian.
Wah, itu benci sudah. Begitu lihat, padahal sekretarisnya baik. Tapi gara-gara diprovokasi oleh iblis lewat mana? Lewat sinetron. Akhirnya kita lihat nganggap bahwa sekretaris di kantor itu semua jahat. Kita udah prasangka, Mbak. Ini harus dihilangkan. Baik. Harus dibaikin malahan. Caranya apa? Iis kalau perlu bikinin roti. Buat siapa? Sekretarisnya Mas Zaki. Itu diperintah oleh Allah. Saya pernah salah satu daripada seorang wanita di pengajian. Dia ketakutan kalau suaminya ninggalin. Dia takut karena sudah sering lihat sinetron FTV. Akhirnya isinya perselingkuhan aja. Ngeri. Akhirnya dianggap semua sekretaris pasti jahat. Akhirnya apa? Dia ketakutan. Saya bilang bikinin roti. Kasih baikin itu sekretaris. Betul. Setelah dibaikin malah Masya Allah. Kalau ada tamu yang jahat yang dikasih tahu kita dulu. Karena Pak tidak semua, Mbak. Inilah dengki itu awalnya dari prasangka. Setelah prasangka timbullah kebencian. Kalau sudah kebencian, Mbak, tidak ada istilahnya bisa menerima petunjuk Allah. Kita prasangka, oh suami gue lagi nggak baik nih. Iya kan? Setelah prasangka timbul, Mbak, kebencian sama suami. Ketika benci sama suami, ada pangeran datang. Padahal pangeran itu ngapain? Itu adalah utusan dari iblis yang mencelakakan rumah tangga kita. Tapi karena pangeran itu dibuat seolah-olah indah oleh iblis. Oh, dia lebih baik dari suami saya. Oh, dia lebih hebat dari suami saya. Akhirnya prasangka kebencian timbul. Setelah kebencian timbul, maka timbulnya adalah iri. Gak suka kepada suami, gak suka. Timbullah dengki. Setelah timbul kebencian. Sehingga tidak suka, selanjutnya timbullah yang namanya dengki. Setelah dengki berkecamuk, apa yang terjadi? Dendam. Ingat ya urutannya daripada prasangka tadi. Terus dari dengki timbullah dendam. Kepingin kalau perlu pisah. Kalau pingin kita mencelakakan suami. Udahlah kalau perlu naik pesawat kemarin Sriwijaya. Udah nggak pulang-pulang mana selesai malah. Timbulnya akan membuat apa? Dengki. Setelah itu dendam. Dan dendam itu ujungnya apa? Kematian. Itulah bahayanya pintu setan yang namanya iri dan dengki. Gak usah jauh rumah tangga itu. Kakak beradik. Jarang yang selamat, Mbak. Jarang rumah tangga itu. Anda punya anak kakak adik. Anda sadarlah. Anda sama Anda punya kakak, Anda punya adik. Sulit untuk akur. Kenapa? Ada iri dan dengki. Surat keempat. Ayat 32. Saya, Bib. Silakan, Mbak. Ada Maya tapi di belakang layar. Berapa, Bib? Surat keempat An-Nisa, Mbak. 4. Ayatnya 32. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Iya. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Iya. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kalau kita kurang, harusnya kan kita minta sama Allah dong. Kenapa kita mesti iri?
Di antara kita kakak adik kan nggak mungkin rezekinya sama. Allah udah bilang, rezekinya beda-beda. Aku bedakan. Tetapi harusnya itu yang diberi kaya, membagi kepada adiknya. Adiknya sayang kepada kakaknya. Ternyata nggak terjadi. Adiknya lihat kakaknya berhasil lebih bagus rezekinya, malah cari-cari. Coba lihat. Apakah Anda, saya tanya, apakah Anda pernah iri dengan istrinya Obama? Kenal juga enggak, Beb. Sehingga nggak bisa iri, Mbak. Tapi coba kalau dikasih tahu. Maya, Anda punya adik atau Anda punya kakak, beli rumah dari emas. Anda pertama kali pasti bilang, oh ya. Tapi kalau istrinya Obama beli emas, beli rumah dari emas, kenal juga enggak. Tapi begitu adik kita, kakak kita, ada sesuatu yang lebih dari kita. Oh ya, itu padahal sebetulnya udah masuk iri itu. Dapat duit dari mana dia? Padahal suaminya biasa-biasa aja kerjanya. Lebih bagus suami gue. Itu udah mulai hancur. Bahkan mengenai pembagian, yang namanya warisan saja, itu dikatakan 63% di Indonesia. Itu pengadilan negeri, itu mengadili urusannya apa? Urusan warisan. Kakak beradik, itu rata-rata sudah. Kemudian ayah sama anak, ibu sama anak. Bayangkan, ayahnya belum mati, warisannya sudah direbut sama anaknya. Sebab ayah tak pikir kok nggak mati-mati. Sedangkan saya lagi butuh ini. Hartanya ayah, bayangin. Karena anaknya iri dengan bapaknya. Bapak ini punya duit banyak. Harusnya dibagi dong kita. Tapi ternyata bapak kok panjang umur. Kesel anaknya tuh. Harusnya kan bangga bapaknya sehat, panjang umur. Ada loh di antara anaknya tuh yang mengharapkan, ya cepet aja mati deh supaya dibagi warisannya. Jadi gue bisa belanja, gue bisa enak hidup. Masyarakat jahatnya itulah namanya iblis. Jarang yang selamat, Mbak. Terutama ditimbulkan daripada iri dan dengki. Anda jangan takut manusia. Bukan cuma Anda saja yang kena. Keturunan para nabi pun kena. Allah ceritakan. Ceritakanlah kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu orang hebat rumah keluarganya. Ayahnya itu Nabi Yakub. Orang yang hebat, Nabi Rasul. Istrinya terkenal orang yang solehah. Anaknya 12. Dari anaknya itu 11, 11-11-nya jadi Nabi. Hanya Yusuf yang nomor 11 dijadikan Rasul. Adiknya Benyamin Nabi. Rumah tangga bayangin apa kurang bagus apa ini. Tetapi dihancurkan oleh iblis. Gara-gara apa? Iri. Gara-gara dengki. Melihat Nabi Yusuf lebih diutamakan oleh ayahnya daripada saudaranya. Sampai sebegitunya. Iya. Jarang rumah tangga itu yang lolos daripada iri dan dengki. Itu yang perlu kita hindarin. Kita hidup rumah tangga di komplek misalnya. Kita nggak pernah ganggu tetangga. Enggak. Tetapi tetangga itu lihat bahwa kita ini lebih mewah, kita lebih tercukupi kehidupan ekonominya. Oh, dia nggak bisa terima. Nggak bisa terima pasti. Padahal nggak pernah ganggu. Iya. Alasannya sombong lo, nggak pernah keluar lo, nggak pernah. Ada saja dicari. Jarang, Mbak. Tetangga itu yang baik. Kalau tetangga Anda bisa baik, Mbak, tempatnya cuma surga. Selalu dibuat yang namanya iblis itu. Ada saja tetangga itu.
Hati-hati, ini jarang yang selamat di antara kita rumah tangga. Oleh karena itu hati-hati bahaya. Udah cukup lah. Kalau kita nggak belajar, ini pintunya iblis yang paling celaka. Ketika manusia tanpa sadar dibawa oleh iblis dengan iri dan dengki. Kita tahu cerita daripada Nabi Yusuf, tapi saya pernah ceritakan sehingga saya nggak mau panjang. Saya hanya kasih tahu bahwa ini keluarga Rasul, keluarga Nabi, itu aja terkena. Anda tahu Nabi Yusuf itu kurang apa? Cakep. Orang iri sama kecakapannya. Diganggu sama namanya Zulaikha. Zulaikha nggak bisa nerima. Ini berondong kok, cakep, lucu, tapi nggak mau sama gue. Difitnah. Dulu kalau mau tahu bahayanya, iri dengki. Ini berondong, cakep, tapi nggak mau sama gue. Oh, gue fitnah. Dimasukin penjara. Berapa banyak ini? Semua dalam bidang apa saja. Kalau nggak percaya coba, tukang jahit itu irinya sama siapa? Sama tukang jahit lagi. Tukang masak, seorang chef. Dengki irinya sama siapa? Sama chef lain. Padahal mereka punya kelebihan sendiri-sendiri. Tapi kagak bisa nerima. Kok dia lebih hebat ya? Apa sih padahal makanannya rasanya gitu-gitu juga. Ya prek. Itu artinya dalam hal bahayalah manusia. Penyebabnya apa? Kata Allah, akibat rumah tangga ini dihancurkan kita. Sehingga kakak beradik tidak bisa musuhan. Suami istri rumah tangganya hancur. Anak berantakan. Semua ini dihancurkan oleh iblis. Dialah penyebab. Karena dia gampang menyelinap di dalam hati orang yang iri dan dengki. Surat 12 ayat 100. Saya boleh, Bib? Silakan, silakan, Mbak. Surat 12 ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Bib. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh dia yang maha mengetahui, maha bijaksana." Subhanallah, kisah Nabi Yusuf hancur. Sampai difitnah, dilemparin batu dalam sumur sama keluarganya dibunuh. Sebab iri dengki itu ujungnya cuma pinginnya bunuh aja. Kakak beradik loh padahal. Kemudian diselamatkan, difitnah sama Zulaikha, masuk penjara. Di penjara pun Masya Allah ujiannya berat. Tetapi Nabi Yusuf selalu ingat sama Allah. Selalu hatinya ingat sama Allah. Dan dia selalu memaafkan. Gak ada rasa dengki, gak ada rasa iri. Gak punya dia. Sehingga dia gak dendam ketemu adiknya lagi, ketemu kakaknya lagi. Padahal kakak adiknya itulah yang mencelakakan dia. Tapi dia tahu. Ketahuilah penyebabnya apa ini. Karena penyebabnya tadi setan. Jadi kita ini sudah tahu sekarang. Apakah Anda tetap akan kumpul menyayangi setan? Bisikan-bisikan setan. Hancur. Anda lagi mesra-mesranya suami istri. Dimasukin infiltrasi oleh setan iblis. Akhirnya lihat suaminya saja benci. Karena gara-gara apa? Minyak wanginya ganti. Biasa dibelikan minyak wangi oleh istrinya ini. Ternyata tadi suaminya ketemu temannya pakai minyak wangi baru. Gue pinjem dong, bagus gak baunya? Enak, bau sini. Dicapek, dipakai. Begitu sampai rumah istrinya nyium, loh kok ini baunya beda? Ini pasti ada cewek nih, pasti ada yang ganggu, pasti ada. Masya Allah.
hancur akhirnya rumah tangga. Bayangin, pergi haji, suami istri. Kurang baik apa lagi? Suaminya itu nggak pernah mau minta apa, istrinya dikasih. Bahkan suaminya itu sampai hampir stres. Gara-gara kenapa gue ini nggak pernah jahat, tapi kok dicerain. Itu kalau mau tahu, Mbak. Ada saja iblis itu mau ganggu kita lewat yang namanya iri dan dengki. Hati-hati. Jangan sampai kita terlena. Mbak, Anda tahu yang namanya Habil dan Qabil. Kakak adik dulu belum ada saudara. Bayangin kalau kita sedunia cuman adanya ayah, adanya ibu, terus kita punya kakak adik berdua. Ya Allah, harusnya kan akur. Kalau sudah cuman berdua terus mau ribut, mau ngapain? Sedunia loh, adanya cuman berempat. Tambah lagi 2, berenam. Ibunya ngelahirin lagi 2 perempuan. Ternyata sudah gede. Yang satu cakep, yang satu kurang cakep. Allah perintahkan kawinnya silang karena belum ada orang lain. Akhirnya kawinnya silang. Si kakak dapat adik, adik dapat kakak. Apa yang terjadi? Ribut Habil sama Qabil. Gara-gara apa? Istrinya Habil lebih lucu dari istrinya Qabil. Akhirnya Qabil bilang apa? Ya enak bener lu dapat yang cakep. Akhirnya ribut. Ternyata apa? Dia sedekahnya diterima Allah, yang satu tidak. Ngeri juga, Mbak. Baik dalam rumah tangga suami istri, baik dalam ibadah. Itu yang namanya iri itu segala cara dan segala tempat. Kita lihat di dalam Al-Quran surat 5. Ayat 26, 27, 28. Surat 5 Al-Maidah. Ayat 26 dulu dah. Kita ya, Bib. Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan, Mbak. Iya, Bib. Bib, maaf, Bib. Surat berapa, Bib? Suratnya kelima, Al-Maidah. 26, 27 ya, Bib? Ya, 26, 27, 28. Betul. 26, 27, 28. Ayatnya tuh. Suratnya kelima ya, Tak? Ya, Bib. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, dari 27, Bib. 27, dari 26. 26 dulu, Neng. 26. Ya, 26. Ya. Ya. Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Itu Yahudi. Selama itu, kenapa 40 tahun? Itu Yahudi dikutuk. Selama Allah gara-gara Yahudi itu paling benci sama bangsa lain. Semua bangsa, apa aja dibenci. Anda tahu ini sekarang ini lagi rame. Karena dia kepingin yang paling top. Bangsa harus dia. Sehingga dia Rasulullah paling baik. Ya. Iya, itu bahayanya, Tak. Kalau kita kepingin nganggap diri kita lebih hebat. Terus, Mbak, ayat 20. Yang 26-nya belum habis, Bi. Silakan. Ya, selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Iya. Selama 40 tahun orang Yahudi itu nggak punya negeri, hanya keliling-keliling. Nggak pernah Israel itu punya tempat. Isinya ketakutan aja, mengembara kemana-mana. Iya. Selanjutnya, Mbak. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, sungguh aku membunuhmu. Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Bayangin, Tak, kalau nggak didik, Yanka sama kita anak, Mbak. Dari kecil. Iya, kalau enggak, Mbak, ya Allah, Anda di dalam kubur itu nangis terus sampai kiamat. Aduh, jangan, Bib. Jangan, harus akur, Mbak. Caranya akur apa, Mbak? Kata Rasulullah, kuncinya satu.
Si kakak harus sayang sama adik, mengutamakan adik. Si Iya, adik harus hormat kepada kakak. Saya masih ingat Habib Alwi dan Habib Ahmad. Habib Ahmad itu kakaknya. Tetapi sayangnya sama adik, Mbak. Ya Allah. Itu kalau dia beli baju, beli makanan, apa yang disuruh milih istrinya Habib Alwi dulu. Padahal adiknya. Setelah itu baru sisanya buat istrinya Habib Ahmad. Akhirnya setelah keduanya sudah meninggal, mereka saling bercerita. Saya dulu heran, suami saya itu kalau beli daging, isinya kok tulang melulu. Selalu kalau beli baju, kok yang jelek melulu. Apa kata si adik? Masya Allah. Dia bilang apa sama kakaknya? Ketahuilah Pak, suamimu itu kalau beli apa-apa, ke rumahku dulu. Suruh aku milih dulu. Oh, Masya Allah. Baik banget, Bib. Wah, itu kalau kayak gitu, tak. Ya Allah, kemudian mereka sudah tua-tua itu. Umurnya 180 sama 85. Mereka saling pelukan, padahal sudah sepuh. Oh, ternyata kita ini diajari oleh mereka bahwa kakak itu harus saling menyayangi adik. Dan adik itu saling menghormati dengan kakaknya. Indah, indah. Doain ya, Bib. Doain anak-anak kita. Habil dan Qabil, Mbak. Habil dan Qabil itu persembahannya diterima dan ditolak. Gak bisa terima, Mbak. Padahal di dunia belum ada orang lain, ngapain bunuh-bunuhan. Kemudian ditanya lagi, kenapa lu mau bunuh gue? Iya, persembahanmu diterima Allah. Sedangkan aku tidak. Kemudian Allah pilihkan kamu, jodohnya lebih cakep dari jodohku. Ya. Ngiri deh ya, Bib. Ngiri nggak boleh, Mbak. Tapi kalau riri boleh. Jangan ngiri, Mbak. Mbak Ita baikan sama adik, sama kakak, sama saudara, sama teman, apapun, tetap mereka itu tidak bisa menilai Mbak Ita baik. Itu jahatnya, Mbak. Bahkan kita nggak tahu yang kita anggap yang paling dekat sama kita kan suami. Suami itu kita senang kan harusnya kita senang. Kita senang dia malah nggak senang. Astagfirullahaladzim. Ini aneh kalau diceritakan orang nggak percaya. Tetapi inilah yang katakan Allah. Ceritakanlah cerita Habil dan Qabil. Tetap, Mbak. Kuncinya cuma satu. Kakak harus menyayangi adik. Adik harus menghormati kakak. Bayangkan kakak adik, Mbak. Itu kalau ada rumah, rumahnya tingkat. Itu nama adiknya suruh tinggal di atas, nggak berani, Mbak. Takut saya kebayang jalan di atas lantai, sedangkan di bawah kakak saya. Enggak berani saya. Malam pertama nggak bisa tidur. Karena apa? Tidurnya nempel ke dinding seperti cecek. Sampai diceritakan begitu, Mbak. Tidurnya sambil berdiri. Kenapa? Kalau dia tidurnya telentang, dia takut pas dia tidur itu bawahnya kakaknya. Setelah pagi-pagi, si adik bilang, kakak lebih baik kakak di atas. Saya nggak bisa tidur semalam. Bayangkan, sampai sebegitunya. Masya Allah ya, Bib. Ini perlu, Mbak. Kita nih sekarang nih nggak punya apa. Katakan kita sekarang modern. Apanya yang modern? Hancur kita. Semuanya dengan iri dan dengki. Hati-hati, hati-hati. Dan ini iri dan dengki itu ujungnya cuma satu, Mbak. Bahaya. Anda maaf, Anda punya teman yang non-muslim. Oh, teman saya non-muslim. Orang itu baik, benar. Enggak ada, Mbak. Yang bilang Allah. Iya. Bahwa semua temanmu yang non-muslim itu, dia tidak akan pernah diam kecuali kamu kembali bengkok, kamu kembali kafir. Oleh karena itu mereka tuh kalau bencinya dengan orang Islam, kelihatannya saja baik. Suratnya ketiga. Ayat maaf, yang tadi yang 28-nya belum, Bib. Oh ya, stop. Silakan. Maaf. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Bayangin, Mbak, adiknya tuh. Adiknya bilang apa? Kakak, kalau memang kakak membunuh aku tidak akan bales. Iya. Aku takut tidak menghormati kakak kepada Allah. Sampai sebegitunya. Masya Allah, merinding sampean. Iya, Bib. Itu saling menyayangi harusnya.
Tetapi setan nggak mau diam, tak. Setan nggak pernah tinggal diam. Dikacaukan itu rumah tangga. Akhirnya apa yang terjadi? Nekat si Qabil dibujuki oleh iblis. Akhirnya dibunuh. Setelah dibunuh 40 tahun. Itu si Qabil dalam keadaan gelisah. Karena tidak tahu caranya, Mbak. Itu kalau diteruskan ayatnya bunyinya begitu, Mbak. Tidak tahu caranya membunuh. Cara nguburkan manusia. Akhirnya setelah 40 tahun, Allah kirim yang namanya burung gagak. Disuruh berkelahi di depan Qabil. Setelah itu satunya mati. Kemudian burung babak yang satu gali tanah. Kemudian dimasukkan jenazahnya. Kemudian sejak saat itu, Habil barusan dikubur setelah dibunuh 40 tahun. Ini kalau namanya sudah dengki dan iri, nggak ada lain. Semua pengen bunuh. Jangan, itu setan. Jarang. Kita jangan mengatakan, oh saya bebas, nggak pernah iri, nggak pernah. Nggak ada. Hati-hati, berlindunglah kepada Allah. Kalau Anda merasa nggak, syukur. Tapi kalau sudah mulai timbul, berlindunglah kepada Allah. Tidak ada cara lain. Anda harus mencintai Anda punya kakak. Anda harus sayang kepada adik. Siapa yang disebut kakak? Bukan hanya sekandung. Sebab kita muslimin itu adalah bersaudara. Siapa yang kakak? Kata Rasulullah. Yang umurnya lebih dari kita. Walaupun setengah hari lebih. Itu kakak. Jadi kita lahir tanggal yang sama, yang satu dilahirkan siang, yang satu malam. Itu beda. Harus yang dilahirkan dulu itu sebagai kakak. Walaupun kembar, bedanya cuma berapa menit. Tapi tetap kakak harus dihormat. Adik wajib disayang. Itu kalau kita mau bebas dari gangguan iblis. Sekarang antara muslimin dan kafir. Surat ketiga ayat 118 sampai 120. Mbak Nasia ada nggak? Siapa yang mau baca lagi? Surat ketiga ayat 118. Mbak Nis belum? Saya baca lagi, Bib. Silakan, Mbak. Surat 3 ayat apa, Bib ya? 118. 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Gak ada, Mbak. Orang yang non-muslim di luar itu. Oh, kita katakan bahwa dia baik. Enggak ada. Allah memang sudah ciptakannya demikian. Cuman kita ini dibisikin setan. Ya Allah, dia kalau lebaran lebih baik daripada saudara gue. Jangan ketipu, itu setan. Ingat Allah, dia itu tidak akan pernah diam kecuali Anda kembali kafir. Ayat 119, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah mengetahui segala isi hati. Kalau di depan kita dia baik-baikin seolah-olah, oh kita sama agama, sama. Oh iya, oh. Tapi di belakang kita kata Allah, enggak ada. Ayat 120, Mbak Nis. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya.
Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Sampai segitunya, Mbak. Ini kalau dari segi orang kafir. Udahlah, tinggal kita ini cuma satu, ikutin perintah Allah. Bayangin keluarga saja hancur kok bisa. Muslimin, muslimat enggak enggak. Paling cinta ya insya Allah saudara kita yang muslim. Nggak ada orang non-muslim itu lebih baik daripada yang Islam. Nggak ada. Itu yang bilang Allah, jangan sok tahu. Kita lihat lagi surat An-Nisa. Surat keempat. Ayat 80. Riri Habib. Alhamdulillah. Maghrib dulu. Mika, jangan dibentak Mika. Oh sorry Bib, kedengeran ya. Ntar diambil orang loh. Enggak, ini ada yang mau pulang tamu Bib. Mika bilang maghrib dulu, sorry Bib. Iya memang tinggal sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 80 ya. Yo. Barang siapa yang mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dan telah mentaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Siapa yang tidak cinta sama Rasul, Allah pun tidak cinta. Tetapi orang Yahudi tidak mau menerima. Ada loh yang senang sama Allah tapi nggak suka sunnah. Apa itu Rasulullah? Rasulullah itu orang biasa, sama kita. Ini kalau kayak gini tuh perlu dicolok betul ini orang. Kenapa sih kita ngiri sama Rasulullah? Kalau Rasulullah tuh diistimewakan sama Allah. Bahkan Allah bilang, siapa yang ngikuti Rasulullah berarti mengikuti aku. Tapi banyak yang nggak bisa nerima. Bayangin yang namanya Wahabi, nggak bisa nerima kita muliakan Rasulullah. Padahal Allah tuh memuliakan. Nggak mau. Allah bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina shollu, kamu solawatlah. Kagak mau. Gak bisa terima Rasulullah dimuliakan. Tuh kalau mau tahu itu. Dari segi apa ini? Yang namanya iri dan dengki. Seluruh segi ada iri dan dengki. Bayangin kita gak seneng kok Rasulullah dicintai Allah. Lah padahal urusannya apa sama kita? Kita tinggal mencintai Rasulullah, berarti dicintai Allah. Kagak mau. Tuh kalau mau tahu iri. Gak terasa Mbak. Di segi mana saja ada iri dan ada dengki. Semua akar kejelekan adanya di iri dan dengki. Sedih apa enggak Mbak? Kita suruh mencintai Rasulullah agar dicintai Allah. Karena Rasulullah itu kalau di orang Nasrani, orang nggak bisa nerima. Kenapa kok nabinya bukan dari bangsa saya? Kenapa tidak dari golongan saya? Nah, itu celakanya manusia. Padahal di Quran jelas, kalau kamu mau aku cintai, semua orang harus mengikuti kamu. Kalau mereka mengikuti kamu, aku cintai, aku hapus dosamu. Tetapi apakah semua kita orang Islam cinta sama Rasulullah? Aneh kan? Anda mau mengatakan ini aneh, bin ajaib. Apa ruginya? Itu kan yang mencintai Rasulullah itu kan Allah. Kita tinggal ngikut aja, apa sulitnya sih? Kita bakal dimuliakan, tapi nggak mau. Karena apa? Gue nggak bisa terima Rasulullah seolah-olah lebih diunggulkan daripada kita. Lalu siapa? Rasulullah siapa? Tetapi banyak manusia Muslim ngaku, tapi nggak bisa nerima. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Umat Islam itu jumlahnya nanti golongannya ada 73. 72 itu yang iri, yang dengki. Yang nggak bisa mengikuti aku sunnah wal jamaah. Dan tidak mencintai sahabatku. Mereka akan di neraka.
Alangkah sedih. Karena apa? Enggak bisa nerima Rasulullah kok dimuliain. Rasulullah tuh sama. Saya pernah dengar itu khotbah Jumat. Rasulullah sama kita. Apa bedanya? Dia tidur, dia ini. Memang dia manusia kok. Cuman dia manusia yang diistimewakan Allah. Lah kok kita ngiri? Tuh kalau mau tahu, Mbak. Enggak gampang ini, iri dan dengki. Sehingga suruh sholawat. Kagak mau. Padahal Allah pun sholawat ngajari. Tetap tidak bisa nerima. Bid'ah, bahkan dikatakan bid'ah. Bid'ah itu di neraka. Bayangin jadi siapa yang sholawat itu malah masuk neraka. Lah kan aneh. Coba lihat. Ini kalau mau tahu, jangan Anda mengatakan, oh saya bebas daripada dengki iri. Enggak, saya bebas. Enggak, Mbak. Enggak bisa diterima itu. Sekarang Anda tidak ada iri. Nanti kalau ada problem, iri itu akan keluar dengan sendirinya. Karena setan itu halus. Halus godanya kita. Surat keempat, An-Nisa, tetap ayatnya 54. Ayat berapa, Bib? Suratnya keempat, An-Nisa, ayatnya 54. Urai ya, Bib. Silakan, Rai. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Iya. Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Kenapa gitu ya? Iya, nggak bisa nerima. Kenapa? Keluarga Nabi Ibrahim itu berarti ayah kakeknya Rasulullah. Itu namanya Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kakeknya Rasulullah. Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Nah, dari Ismail punya anak sampai Rasulullah. Itu semua keturunan Nabi itu dari dia. Diberi kerajaan. Maksudnya turunannya semua yang jadi Nabi itu. Tapi nggak bisa terima, Mbak. Sebelumnya Yahudi terus. Sebelumnya Yahudi. Dari Nabi Ibrahim itu turunan Arab. Nabi Ismail turunan Arab. Terus sampai Rasulullah. Tetapi Yahudi tidak bisa nerima, Mbak. Itu Allah jelaskan. Dikasih kerajaan. Jadi Anda sekarang ini nggak usah jauh-jauh. Anda memang belum ada problem. Nanti kalau ada problem, teman Anda akan Anda caplok sendiri. Sekarang belum problem aja. Kita masih nganggap kita selamat. Oleh karena itu Allah katakan janganlah kamu menganggap dirimu suci. Karena kamu belum diuji. Kita ini kalau naudzubillah kalau diuji Allah bisa jadi perampok, bisa jadi pelakor, bisa jadi segalanya loh. Sekarang aja kita belum dapat ujian. Bayangin kalau duit kagak ada. Ya Allah, suami teman kita duitnya banyak. Ya Allah, mbak gua dijadikan yang kedua juga mau. Jadikanlah aku yang kedua. Kan ada lagunya. Karena ngiri. Begitu dapat problem, dapat masalah. Iri apa saja bakal dikerjakan. Janganlah kalian merasa kalian tidak punya iri. Iya sekarang. Nanti kalau sudah ada, setan itu udah masuk. Anda dikasih problem dulu oleh setan. Setan itu membisikkan kepada kalian apa? Ketakutan miskin. Akhirnya gara-gara ketakutan miskin, apa aja dikerjain. Kita sekarang belum maksiat. Betul. Nanti naudzubillah kalau Allah uji. Kita bisa bermaksiat. Naudzubillah bisa apa saja. Oleh karena itu berlindunglah kepada Allah. Mintalah ampun kepada Allah.
agar kita tidak diuji, diselamatkan kita dari penyakit ini. Kalau Anda sudah dikasih penyakit dengki, setan masuk, hancur hidup itu. Mbak, ini masih separuh, Mbak. Kalau saya jelaskan ini, insya Allah minggu depan. Sementara sudah sampai jam 6. Masih ada waktu untuk tanya jawab sampai maghrib. Siapa yang mau tanya? Habib, apakah ada doa khusus, Bib, yang agar kita terhindar dari iri dengki? Iya, ada Mbak di dalam buku hijau itu ada. Allahumma inni wal jubni wal buhul. Ya Allah, jauhkan aku dari kedengkian. Dan buhul-buhul itu apa? Namanya Mbak, dedengkotnya dengki. Ulang, Bib, mau catat, Bib. Di dalam buku hijau. Apa itu? Buku hijau yang wiritan itu, Bib. Ya, buku hijau wiritan itu ada, Mbak. Halaman berapa, Bib? Bunyinya, sebaiknya kalau Anda mau doa, Mbak, itu yang paling bagus dibawakan oleh Habib Ali, Mbak. Pendek tapi harus dihafal, Mbak. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi oke. Iya. Wal kasal. Wa a'udzubika lagi. Minal jubni. Wal buhul. Wal apa, Bib? Wal buhul. Oh, buhul. Oke. Ya. Bukan bungul. Ini doa. Itu untuk ngilangin dengki, untuk ngilangin iri, untuk ngilangin supaya utangnya kebayar. Wah, segala itu enggak gitu. Ngilangin. Ada di buku wirid pagi kan ya? Ada. Udah kalau udah wirid pagi insya Allah selesai. Iri Cuman dengki. kadang-kadang sekarang ini banyak orang yang lupa loh baca buku irit hijau. Enggak lah, Bib. Enggak, saya cerita orang Uruguay kok. Bukan urai. Terus ada lagi Habib Ali mengatakan Allahumma ya aliman bima yakun ikfini saromayakun gobla an yakun hatta la yakun. Itu buat apa, Bib? Itu ya Allah, cegahlah apa yang jelek yang akan terjadi kepadaku sebelum engkau turunkan yang jelek itu, ataupun sudah kau turunkan yang jelek itu, gantilah yang jelek itu menjadi kebaikan. Di Ratib Al-Hadad ada ya, Bib? Iya, itu di tempat Habib Ali, Mbak, bukan Ratib Al-Hadad. Oh. Ini di buku hijau wirid juga pagi ada. yang hijau itu ya, Bib? Yang ya, di buku wirid hijau juga ada. Terus disambung lagi. Sekarang yakunnya diganti yanzil. Allahumma ya alima bima yanzil. Ikfina saroma yanzil. Qabla an yanzil. Hatta la yanzil. Ya Allah, apa yang jelek yang akan turun, cegahlah kejelekan itu jangan sampai turun. Kalaupun yang jelek ini turun, gantilah kejelekan itu dengan kebaikan sehingga turun kepadaku. Berarti doa yang setiap hari dong, Bib. Iya, itu habis sholat ya. Itu kalau perlu setiap sholat dibaca, Mbak. Kalau Anda mau pakai istilahnya doa yang pendek tapi paling lengkap ya itu, Mbak. Iya. Semua yang jelek, semua yang terjadi dan yang turun, semua dicegah diganti kebaikan. Wah, itu Habib Ali kalau bikin itu memang jago, hebat. Maka gantilah
Iya, Bib. Udah, Bib. Insya Allah. Ada lagi yang mau tanya? Ngeri ya? Bib, bulan Rajab tanggal 12 ya, Bib, ya, Maret ya, Bib. Februari ya, Bib. Kalau mau dicatat hari ini, puasa tinggal 72 hari. Wah, Insya Allah, bentar lagi. Berarti belum kurang bayar lebih. utang. Berarti 12 hari lagi sudah masuk Rejab. Kok Rejab? Iya, Biar utang nih. Iya betul, 12 hari lagi Rejab. 13 Februari insya Allah. Sebab Insya Allah. tanggal 13 April udah Ramadan. Iya, insya Allah. Bayarlah, bayar. Udah tinggal 72 hari aja. Menghitung hari, Mbak. Iya. Bib, Yes. cepet banget ya bulan puasa lagi. Rasanya kayak kemarin barusan terawih. Iya. Bib, boleh tanya, Bib? Oh boleh lah, ya Allah Mbak Nis itu apa sih yang saya nggak kasih? Semua saya kasih, asal jangan elak aja. Mau tanya, kalau kita mimpi orang yang udah meninggal tuh gimana, Bib? Berarti ya? Mbak Nis mau dapat duit. Hah? Iya. Oh gitu, Bib. Rasulullah pesan, Mbak. Mimpi ya, tolong dengerin. Kalau kamu mimpi, kalau kamu mimpinya ketemu aku, itu benar. Dan perintahnya ikuti. Sebab setan nggak bisa menyerupai aku. Tapi lainnya itu, setan itu jago. Jadi kalau ada mimpi selain aku, katakan itu yang terindah-indah aja, Mbak. Anda digigit macan, berarti mau digigit sama suami. Yang enak-enak aja, Mbak. Oh gitu. Semua, Mbak, mau diapain ya? Semua anggap yang terbaik. Sebab kalau Mbak Nis nganggap jelek, maka turunnya jelek. Tergantung prasangkamu. Oh gitu. Jadi Mbak Nis, kalau Anda mimpi, dua, Anda mimpinya setan yang baik atau nggak benar. Contoh, Mbak Nis mimpi di Ka'bah, ya otomatis itu indah lah. Iya. Tapi kalau mimpinya misalnya digigit atau yang nggak bagus, ketika Mbak Nis bangun, duduk, kemudian Mbak Nis lihatnya ke kiri. Kepalanya kayak gini, Mbak. Terus kemudian ucapkan ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sembur 3 kali, Mbak. Nengok ke kiri. Gimana Bib nengok ke kiri terus bilang gitu ya, Bib? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pas bangun tidur gitu, Bib ya. Ya, berlindung kepada Allah supaya mimpinya itu dilindungi Allah. Oh, insyaallah. Bukan Katanya nggak boleh cerita ya, Bib? Nggak boleh, Mbak, cerita mimpi. Nggak boleh. Oh, nggak boleh, Bib. Contoh nggak percaya, kalau Mika cerita misalnya, ya Allah, tadi malam saya mimpi diberikan Mas Santo emas kalung 30 kilo. Ya Allah. Berat amat, Bib. Lah misal, ya namanya juga misal. Itu pasti Mas Santo bakal diambil orang. Bib. Loh iya, mereka nggak bisa nerima, Mbak. Oh. Ambil aja. Siapa saja nggak suka. Bahkan Mika bilang kalau mau diambil, ambil deh. Jangan dong, Bib. Nggak ada gantinya. Kalau mimpi orang tua kita itu bukan apa kita selalu, Mbak, ingat saja bahwa kalau dia mimpi berarti dia sayang. Ceritakan bahwa itu indah, Mbak. Indah. Oh iya, Bib. Nah, jangan prasangka. Aku tergantung prasangka hambaku, kata Allah. Hati-hati, Mbak. Mimpi, tadi kan saya bilang, ngiblis itu selalu ganggunya lewat mimpi. Iya. Tapi Nicholas mimpi itu, Bib. Apa? Nicholas mimpi di majelis, katanya dia dikis Habib, terus Nicholas marah-marah. Habib nggak boleh kisi-kisi, kan lagi corona, katanya gitu. Semua mimpi harus diprasangka yang baik. Oh, gitu. Iya, Bib, kasih. Selalu di mimpi yang baik. Sebab kalau enggak tergantung prasangka kita, Mbak. Kadang-kadang ada tukang ramal, Mbak, yang nyeritakan mimpi kemudian pasti nanti Anda akan dibuat was-was sehingga nanti Anda akhirnya jadi terjerumus.
Hati-hati. Ada lagi? Riri yang mau tanya apa, Ri? Tapi bisa jam berapa? Apa, Mbak? Riri besok bisa jam berapa? Apa nggak dengar? Besok tapi bisa ditelepon jam berapa? Oh, boleh. WA dulu aja. Kalau Riri kapan aja boleh. Sip. Yes. Kasih, Bib. Siap. Ada lagi yang mau tanya Mbak Maya? Jahat ini bahaya nih. Pintu setan ini terutama lewat iri dan dengki, maaf. Jarang yang bisa selamat. Corona gini, Bib. Saat corona semua orang pada bosen ya kan? Jadi iya, tapi kan banyak corona ini kan mencelakakan. Ada yang mengatakan ini begini, ini. Ini kan berarti kan jahat semua. Sekarang coba Urai dengerin mengenai corona ini. Semua membuat kita gelisah. Ada yang ngomong beginilah, ada yang ngomong beginilah. Nggak ada yang cocok semua. Tapi alhamdulillah Habib udah bisa jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang penting, Bib. Iya, yang penting kan sudah bisa ke jalan pepaya. Ya. Ke jalan pepaya. Harus, Bib. Harus. Insya Allah. Kasih pandang, sayang. Iya. Saya kepingin ketemu kalian. Cuman saya kok takut ya, Mbak. Allah, teman-teman kita, Mbak, hanya kena sepele, Mbak. Iya, jadi ada temennya masuk ke rumah, pakai pakaian APD, Mbak. Berarti kan sudah tercegah, Mbak. Iya. Ternyata pakaian APD-nya itu sebelumnya barusan dipakai sama dia di rumah sakit. Oh, jadi karena masih bagus, dia naik mobil pakai APD langsung ke rumahnya karena mau meriksa tekanan darah. Terus ternyata APD itu, Mbak, nggak boleh dipakai 3 jam, harus diganti ternyata. Oh ya Allah. Jadi dari pakaian itulah bisa nular, Mbak. Oleh karena itu APD itu kalau sudah keluar dari rumah sakit nggak boleh dipakai. Buang ya, Bib? Iya, betul. Dibuangnya, Mbak, hati-hati, Mbak. Dibuangnya itu harus dimasukin plastik. Iya, ada. Kalau dibuat di tempat sampah, itu orang lain bisa kena. Oh. Jadi dibuangnya itu harus dalam plastik diikat. Oh, astagfirullahaladzim. Nggak perlu dibakar ya, Bib? Yang paling bagus dibakar. Oh, ya astagfirullahaladzim. Jadi jangan sampai Anda punya sampah atau rumahnya dekat tempat sampah, lah ada orang buang APD. Waduh, bahaya. Ya, sekarang kita mesti waspada lah, Mbak. Iya, Bib. Ya, hati-hati ya, Bib. Hati-hati, kita nggak tahu siapa di antara kita yang membawa virus. Iya. Oleh karena itu, Mbak Mika, ada doa, Mbak. Ya, Bib. Ya, tolong Bib. ditulis. Mau tulis, Bib. Ya Rob. Ya Rob. Jauhkan aku dari virus. Wow. Ya Rob, jauhkan aku dari virus. Dekatkan aku dengan yang serius. Tapi bener nulis lagi. Beneran dong, Bib. Bib, ya Allah. Bib, ini aku udah nulis loh. Menaikkan imunitas tubuh nih, Bib. Bib, langsung deg-degan. Aduh, udah bikin yang serius, Bib. Aduh, Bib, ya Allah. Tapi aku udah curiga loh, karena Habib kayak setengah-setengah ketawa tadi ngomongnya.
Aduh, itu doanya mau dimasukin story Instagram. Jure waktu itu nggak tahu ya, Habib udah kasih pengumuman loh kalau Jure mau buat seragam. Iya, insya Allah tenang Ya, Bib, aja ya. Ika. Ya, Bib. Seragamnya pun antivirus. Linknya domestik. Bib, kalau antivirus pakai APD dong, Bib. Jelek lah, Bib, di foto Zoom, Bib. Habib, Masya Allah, tabarakallah. Tapi Saya biarin, salut Bib, aku betul. seneng, Bib. Saya salut betul Mbak Mika itu serius dalam berdoa. Ya Allah, jauhkan aku dari virus. Itu memang doanya Mika, Bib, yang paling serius. Ampun. Doa Mika apa doa Urai? Amin. Biar Maaf, saudara-saudara sekalian, minta maaf sesama biskota jangan saling